Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya untuk saling berbagi. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Hafid, salah satu petani jeruk di daerah Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Saudara Hafid mengirimkan foto seperti ini. Ya, kita lihat ini buah jeruknya penampilannya kurang menarik, banyak koreng atau keropeng, dan sebagian buah yang lain kulitnya warnanya hitam. Pertanyaannya adalah, buah seperti ini apa obat yang cocok supaya kulitnya menjadi bersih? Oke, untuk mengetahui jawabannya, ikuti setelah yang satu ini, dan bagi yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Pemirsa, kalau kita cermati dari foto yang dikirim oleh Saudara Hafid, ini ada dua kasus terkait dengan penampilan buah yang tidak menarik. Nah, yang pertama, ini buah yang di depan, koreng atau keropeng seperti ini adalah akibat serangan hama trip, serangga penghisap. Serangan ini terjadi umumnya itu pada saat pembungaan hingga sekitar 3 bulan dari mahkota bunganya lepas. Jadi terjadi sudah cukup lama. Dan kerusakan jaringan kulit seperti ini tidak bisa disembuhkan. Jadi tidak ada satupun obat atau pestisida yang bisa merubah dari kulit yang koreng keropeng menjadi bersih mulus seperti buah yang normal. Ini tidak mungkin. Jadi yang bisa dilakukan adalah mencegah supaya tidak terjadi serangan hama trip pada saat periode pembungaan hingga sekitar 3 bulan dari bunga mekar. Bagaimana cara mengendalikan hama trip? Sebetulnya sudah banyak saya jelaskan pada video yang sudah saya upload sebelumnya, yaitu video yang berjudul 5 langkah menghasilkan buah mulus. Untuk lebih jelasnya, silahkan menonton video tersebut. Untuk kasus yang kedua, ini bisa kita lihat pada buah yang ada di belakang ini. Ya, kita lihat itu bagian pangkal buahnya berwarna hitam dan ada bintik-bintik putih. Ya, bintik-bintik putih ini ternyata menyebar pada daun dan juga ranting. Kasus seperti ini juga dialami oleh banyak petani. Salah satunya juga dialami oleh Saudara Alfian dari Bandung, ya, dari Bandung, Jawa Barat. Warna putih tersebut sebetulnya adalah serangga. Ya, serangga yang disebut sebagai kutu putih atau kutu kebul. Serangga ini memang ukurannya itu kecil, hanya sekitar 1,5 mm. Warnanya putih seperti kapas dan tubuhnya itu diselimuti oleh zat lilin berbentuk seperti tepung, seolah-olah serangga ini berbulu, sehingga ada juga yang menyebut ini adalah kutu putih berbulu. Untuk mendapatkan makanan, kutu kebul ini menghisap cairan yang ada di dalam jaringan tanaman. Karena itu banyak kita temukan pada jaringan tanaman yang masih muda, ya, yang masih lunak atau kadar airnya lebih tinggi, baik itu pada daun, ranting, cabang maupun bagian tanaman yang lain. Jika serangannya itu parah, bisa menghambat pertumbuhan tanaman. Bahkan kutu kebul dapat menularkan virus dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Sama halnya dengan kelompok hama kutu pada umumnya.
Kutu kebul juga mengeluarkan kotoran yang lengket dan terasa manis sehingga disebut sebagai embun madu. Dan ini akan mengundang datangnya berbagai macam semut serta ditumbuhi oleh jamur jelaga yang berwarna hitam. Jadi munculnya warna hitam pada buah maupun pada daun sebetulnya merupakan akibat dari serangan kutu kebul. Buah yang dihasilkan atau buah yang tertutup oleh jamur jelaga menjadi terasa hambar, pemasakan dan pewarnaannya menjadi lebih lambat. Pada tahap awal dari serangan hama kutu kebul, yaitu ketika kita temukan satu atau dua dari serangga ini, sebetulnya bisa kita kendalikan tanpa pestisida kimia. Caranya yaitu disemprotkan cukup hanya dengan larutan deterjen. Yang umum kita gunakan adalah larutan sabun cuci piring. Penyemprotan ini bisa dilakukan beberapa kali dengan interval 1 atau 2 minggu tergantung pada perkembangan hama tersebut. Dan supaya lebih efektif, penyemprotan dilakukan dengan tekanan yang lebih tinggi dan merata pada seluruh bagian tanaman, terutama pada sisi daun bagian bawah. Beberapa pestisida alami yang efektif untuk mengendalikan serangga penghisap termasuk kutu kebul antara lain adalah tembakau. Kita bisa memanfaatkan limbah tembakau yang dihasilkan oleh pabrik rokok. Kemudian pestisida dari bawang, baik itu bawang merah maupun bawang putih ataupun bawang bombay. Dan juga bisa menggunakan minyak mimba. Kutu kebul bisa dikendalikan dengan insektisida kontak maupun sistemik. Namun demikian karena serangga ini ukurannya sangat kecil, ketika disemprot peluang untuk terjadi kontak langsung antara kutu kebul dengan pestisida yang disemprotkan itu lebih kecil sehingga menjadi kurang efektif. Karena itu untuk serangga yang ukurannya sangat kecil dan menyerang tanaman dengan menghisap cairan dalam jaringan tanaman, disarankan untuk menggunakan insektisida sistemik. Dari berbagai macam insektisida sistemik, pengalaman saya yang lebih efektif untuk serangga penghisap adalah imidacloprid. Dengan bahan aktif imidacloprid ini kita bisa mengendalikan berbagai macam serangga penghisap, antara lain kutu kebul, kutu sisik, kutu dompolan, Diaporina citri, peliang daun, aphids atau misus, dan lain sebagainya. Jika kulit buah jeruk sudah terlanjur hitam karena terlapisi oleh embun jelaga, tentu saja sangat sulit untuk dibersihkan apabila buah tersebut masih bergantung pada pohon. Namun demikian, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menangani masalah embun jelaga ini. Dan bagaimana langkah-langkahnya sudah pernah saya ulas pada video yang saya upload terdahulu, yaitu video yang berjudul 6 langkah menangani penyakit embun jelaga. Untuk lebih jelasnya silakan menyaksikan video tersebut.